Padahal tadinya kuli bangunan terpaksa berhenti karena kecelakaan kerja, bikin usaha di rumah modal 600.000 untuk beli bahan, awal laku 100 pieces sudah seneng, naik terus sampai sekarang laku 2000 pieces per hari. Daripada penasaran, yuk kita saksikan videonya dari awal sampai akhir ya guys. Pertama, proses pemarutan kelapa tua khusus untuk dijadikan santan. Caranya sama kayak marut kelapa pada umumnya, ditekan aja ke mesin parut. Sekali marut bisa 50 butir per hari. Untuk satu adonan, 3 kelapa aja udah cukup. Kenapa memilih usaha ini? Tadinya saya kerja sebagai kuli bangunan, terpaksa berhenti karena mengalami tragedi pahit, kecelakaan saat kerja sampai patah tulang karena udah gak bisa kerja berat-berat lagi, jadi memutuskan bikin usaha di rumah. Setelah pemarutan selesai, lanjut pemerasan. Ini ada sisa santan pemerasan sebelumnya, dicampur biar gak terbuang. Kemudian tambahkan lagi air biasa secukupnya. Habis itu, peras kelapa yang udah diberi air menggunakan tangan untuk mendapatkan hasil santan yang kental. Tangannya udah dicuci kok guys, aman. Bawahnya dialasi ember ya untuk nampung. Bermula dari ibu yang suka bikin semprong kalau ada yang pesen aja. Terus saya punya inisiatif mengembangkan gimana caranya ini bisa jadi penghasilan utama. Sampai saya bisa buat pakan ternak ya, jadi nggak terbuang sia-sia. Pemerasan kedua kali diberi air lagi untuk menghasilkan santan yang encer. Jadi yang dibutuhkan nanti ada santan kental dan yang encer. Caranya sama aja. Belajar cara buat diajarin saudara. Sempat gagal berkali-kali, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya menemukan resep pas paten yang dipakai hingga saat ini. Masuk proses pengadonan. Bahan dasarnya ada gula pasir dan garam, wijen dan vanili, santan kental dan santan encer. Kalau ini 3 kilo tepung terigu dan mentega, jadi mau dicampur pakai mixer. Sambil nunggu tercampur, kita tuang gula dan garamnya dulu ke ember santan kental biar larut. Aduk-aduk pakai kayu, kemudian tuangkan ke tepung. Mixer lagi sampai merata. Awal memasarkan ke toko-toko, pasar tradisional, ke tetangga, tempat grosir juga. Karena dulu pernah jadi sales, jadi sedikit banyak punya pengalaman. Jika sudah rata, tambahkan wijen dan vanili. Lanjut di mixer lagi. Walaupun begitu, penolakan pasti ada. Sekali, 2 kali, katanya udah ada yang masuk, tapi saya terus berjuang. Coba masarin hingga produknya bisa diterima. Adonannya udah jadi, masuk proses paling uniknya nih guys. Pencetakan menggunakan cetakan khusus terbuat dari besi baja. Kompornya juga khusus dibikin memanjang. Caranya, tuangkan 1 sendok makan kecil adonan ke cetakan. Kemudian tutup seperti dipres. Nanti hasilnya jadi gepeng. Langsung aja diambil pakai tangan untuk digulung manual. Masaknya gak perlu lama-lama, cukup digeser bergantian. Karena kalau terlalu lama hasilnya keras, mudah hancur. Jadi harus sekatan dan berpengalaman. Dengan modal 600.000 untuk beli bahan, alat pakai punya saudara, awal laku 100 pieces udah seneng, naik terus sampai sekarang laku 2000 pieces per hari. Wah, Masya Allah, rasanya seneng banget. Gak nyangka usahanya bisa seperti sekarang. Kalau bukan dukungan dari orang tua, doa dari istri dan pelanggan, gak mungkin bisa ada di titik ini. Pembelinya dari kalangan orang tua, anak muda juga ada, mungkin karena penasaran dengan makanan jadul yang udah melegenda. Nah, hasilnya jadi seperti ini guys, keras terus warnanya kecoklatan atau golden brown. Karena di sini pakai bahan-bahan berkualitas, jadi dijamin sehat dan nikmat. Kalau sekarang mau buat bentuk